Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini saya akan bercerita tentang topik kebatinan. Tema ini pernah diulas dalam koran Kabar Madura yang bermula dari sebuah kegiatan. Saya pernah memerhatikan dari dekat sebuah program yang digelar oleh Majelis Masyayikh di Tangerang. Di sini ada banyak ahli pendidikan, kiai, dan tentu saja para pengelola pondok pesantren. Mereka duduk untuk berbicara bagaimana memastikan penjaminan mutu di lembaga tertua di tanah air. Sebagai pemerhati, saya melihat kesungguhan Majelis Masyayikh untuk mengembangkan pondok pesantren sesuai dengan nilai-nilai modernitas, tetapi tidak meninggalkan tradisionalisme sebagai akar dari pendidikannya. Nah, saya melihat bahwa selama ini instrumen yang digunakan untuk memastikan mutu dari sebuah institusi itu adalah dokumen. Dan asesor tentu saja akan melihat apakah dokumen itu sesuai dengan, misalnya kalau yang digunakan ISO, sesuai dengan klausul dari ISO. Kalau yang digunakan instrumen itu Kementerian Pendidikan misalnya, maka indeks itulah yang digunakan untuk memastikan bahwa pendidikan telah berjalan dengan baik. Tetapi pada waktu yang bersamaan, seorang asesor juga akan melihat ke lapangan apakah yang diceritakan di dokumen itu sesuai dengan apa yang ada di lapangannya. Menariknya, ada masalah yang timbul kemudian. Apakah dengan pengukuran ini menyebabkan pesantren hilang kemandiriannya? Karena banyak pondok yang mengelola dengan sistem yang tidak sama satu sama lain. Bunyai Fayumi misalnya menegaskan bahwa Majelis Masyayikh tidak ingin menyeragamkan pesantren, tetapi waktu yang bersamaan dia hanya menyentuh hal-hal yang bisa diukur terkait dengan pelayanan. Nah, ini menarik sebab ada hal lain yang muncul kemudian. Apakah semua harus diukur, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat batin, hati. Nah, karena memang di pesantren yang sering menggelar kegiatan-kegiatan riyadhah, istighosa, dan bahkan di pesantren Al-Jadid itu menggelar burdah keliling. Jadi santri selesai sholat subuh dia akan mengelilingi pondok pesantren, yang menurut saya tidak mudah karena saya pernah mengikutinya, karena harus melalui banyak jalan yang becek misalnya karena kita lewat sawah dan ini menurut saya adalah kegiatan batiniah Di sela-sela berjalan kita berzikir yang mungkin tidak bisa diukur meskipun bisa dibayangkan seperti di dalam kitab Mau'idhatul Mu'minin itu kesejahteraan hati itu lebih tinggi daripada kesejahteraan badan. Di hati itu adalah suatu yang di satu sisi bisa disentuh, pada sisi lain susah untuk diukur. Karena apa? Karena kemudian kalau memang hal yang batinnya itu tidak bisa diukur, tapi kan yang mau dilihat itu yang lahir Jadi kalau orang berdoa, apa perilaku kesehariannya itu mencerminkan doa-doa itu Jadi bagi saya, betapapun hal yang batiniah itu adalah, mereka menyebutnya intangible tapi saya dan tentu rekan-rekan yang lain yang memperhatikan kegiatan ini, bagaimana kegiatan-kegiatan batin itu tercermin dari perilaku lahir. Jadi kalau batin yang sehat tentu saja kan tidak akan berbuat tidak baik pada orang lain Kalau batin yang sehat
berarti dia tidak unjuk, ya, tidak riak, kemudian tidak temperamental misalnya, karena memang sifat-sifat itu buruk. Ya. Di dalam syarah Al-Hikam, ya, sifat-sifat buruk itu akan menjadikan makom ubudiyah kita itu tidak tercapai. Jadi saya berkesimpulan, merawat yang batin itu sebenarnya pada waktu yang bersamaan itu merawat yang lahir. Jadi ketika saya menulis dalam kolom ini hal-hal yang bersifat batiniah, sebenarnya pada waktu yang bersamaan yang lahiriah itu adalah ikutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.